Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel bahas alur komik. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita manhwa Catatan Kembali Jalur Iblis part 5. Sebelum ke ceritanya, dimana dukungan kalian sangat penting bagi saya untuk membangun channel ini. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Cerita berlanjut, kemarahan Purus-Kang yang menggebu-gebu bukan tanpa sebab. Soalnya orang yang ada dalam daftar ini di luar ekspektasinya. Dimulai dari Pak Hechong dari pasukan White Tiger. Dia adalah pemabuk yang seni bela dirinya sangat lemah. Quan Hang Kum dari pasukan Red Wind juga bermasalah. Dia dipenjara bawah tanah karena pemberontakan. Ha Hu Mun sebagai pencuri ulung, dan bahkan Jong Yung Se, buaya darat yang tinggal di rumah bordil. Dalam Guman Miawon, dua dari mereka adalah ketua pasukan dan tiga yang lainnya dipromosikan menjadi wakil ketua. Mereka sedikit berbeda dari ingatan masa laluku yang pernah aku ketahui. Dengan nada bicara yang tinggi, Purus-Kang mengingatkan Miawon agar memikirkan kembali rencananya menjadikan mereka sebagai penjaganya. Tapi Miawon mempunyai solusi. Tidak ada ruginya merekrut mereka. Jika mereka tidak memenuhi ekspektasi bukan masalah. Kita tinggal mengusir saja. Langsung saja Purus-Kang terdiam sejenak yang dari tadi mengomel. Dia memikirkan perkataan Miawon yang ada benarnya juga. Dengan berbagai pertimbangan, mereka akan menguji terlebih dahulu sebelum direkrut. Keesokan harinya, di ruang latihan, sudah diramaikan dengan cekcok antar calon penjaga Miawon. Miawon bersama Purus-Kang hanya menonton saja. Miawon menyuruh Purus-Kang untuk memperhatikan dan menyampaikan sehebat apa mereka, karena sebentar lagi mereka akan bertarung. Sembari Miawon menempati tempat duduknya, dan benar saja mereka yang sudah timbul percikan api. Mereka memutuskan untuk bertarung. Di selang itu disampaikan pula oleh Purus-Kang. Orang yang berambut kuning panjang itu bernama Jong Yung Se. Dia orang yang gesit dan lincah. Tekniknya juga lumayan. Dari pandangan Miawon, dilihat dari pergerakan tangan dan kakinya, tampaknya penyebutan improvisasi Jong Yung Se tidak dilebih-lebihkan. Sedangkan lawan bertarungnya bernama Quan Hum. Dia hanya menggunakan kekuatan yang didukung dengan otot kekarnya dibanding menggunakan otak. Dilihat dari pertarungan mereka akan memakan waktu lama. Jika dibiarkan, pertarungan mereka tidak bisa selesai dengan mudah. Miawon memutuskan Purus-Kang sebaiknya untuk menghentikan mereka. Dimengerti oleh Purus-Kang. Pada momen adu pukulan, Purus-Kang datang menahan pukulan masing-masing. Lalu dihempaskanlah mereka. Seketika mereka dibuat tercengang. Segera Purus-Kang memperkenalkan dirinya dan memberitakan memberi salam hormat pada tuan muda Miawon. Setelah memberi salam hormat, mereka saling memperkenalkan dirinya masing-masing. Miawon menyambut hangat kedatangan mereka. Ia menceritakan maksud tujuan mengundang mereka kemari untuk menjadi penjaga kediaman barat. Setelah mendengar akan ditempatkan di kediaman barat sebagai penjaga, ekspresi wajah mereka berubah cemberut. Mereka seperti tak senang di sini dan juga meremehkan kediaman barat. Namun Miawon tak mempersalahkannya. Ia punya cara jitu dengan mengancam mereka. Jika mereka tidak menjalankan ini dengan serius, maka Miawon benar mengirim mereka yang tidak lolos ke Gunung Baui. Sontak mereka dibuat terkejut. Badi sembah petir. Dikatakan siapapun yang mendaki gunung tersebut dipastikan akan turun menjadi mayat. Pertama-tama santai dulu tubuh kalian. Kita akan memulai besok. Miawon tersenyum tipis, seolah-olah ada niatan jahat di baliknya. Singkat cerita, adegan berpindah sebentar di Guizhou. Keesokan paginya, diperlihatkan Subian sedang berbicara dengan kepala keluarga klan Seok dari Guizhou bernama Seok Jumung. Kepala keluarga masih kepikiran dengan perkataan pemimpin kultus. Pemimpin kultus tertarik dalam perubahan yang ditunjukkan oleh tuan muda ketujuh. Tapi tidak ada alasan untuk mempertaruhkan keselamatan klan, cuma karena rasa tertarik. Namun kepala keluarga ingin menggunakan Miawon sebagai penghancur keseimbangan. Subion keberatan, rasa itu sesuatu yang terlalu kejam.
Kepala keluarga menyela. Lebih kejam ya? Bukankah dilupakan sebagai anak bungsu yang lemah, lebih sadis? Shin kembali di kediaman barat. Nampaknya mereka sangat kelelahan karena latihan tanding mereka seharian tanpa henti. Mereka mulai mengeluh dengan ujian kali ini. Di sela itu, pengurus Kang menyampaikan, tes hari ini cukup sampai di sini. Mereka boleh kembali istirahat di kediaman barat yang sudah disiapkan. Berubahlah mereka. Di sini, Miyawan bertanya pendapat pengurus Kang. Bagaimana menurutmu? Bukankah mereka terlihat menjanjikan setelah diperhatikan? Mereka bukan sekedar menjanjikan. Bisa dikatakan mereka hebat. Orang seperti apa yang bisa menemukan bakat seperti mereka? Nah, pengurus Kang mulai mengakui kemampuan mereka. Kalau mereka berlatih di bawah bimbingan master hebat, ku yakin mereka akan menjadi lebih hebat dibanding kapten pasukan yang lain. Imbu pengurus Kang. Terlebih lagi, Miyawan sudah mendapatkan seseorang yang cocok melatih mereka. Tapi ia mempunyai satu syarat. Mereka harus dilatih di ruang bawah tanah tanpa harus melihat wajah satu sama lain. Mereka sambil berjalan langkah demi langkah. Yaps, muncul tanda tanya dari kepala pengurus Kang. Apa seorang master bisa mengajari orang lain tanpa melihat wajah satu sama lain? Namun, dalam pikiran Miyawan berucap, itu satu-satunya cara supaya aku bisa mengajari mereka. Dan kini waktu berlalu dengan cepat. Di pagi hari di sebuah lapangan latihan, terlihat calon penjaga sudah berkumpul. Mereka sedang menunggu kedatangan Miyawan. Tak lama berselang ada suara dengan nada tegas. Perhatian, apa kalian semua siap? Itu dari pengurus Kang, yang berarti di situ ada Miyawan. Langsung disahut dengan serentak. Kami siap. Begitu semangatnya mereka. Pengurus Kang menyatakan mereka berlima lulus semua. Kemudian Miyawan menambahkan, tapi ada syaratnya. Miyawan yang sudah mengetahui kebiasaan buruk mereka tak segan-segan mengatakannya. Dimulai dari Pai Hechong. Miyawan memintanya berhenti minum-minum lagi mulai hari ini. Itu alasannya dia tidak memiliki pencapaian. Namun Pak Hechong berdalih itu bukan disebabkan oleh alkohol, dikarenakan dia tidak pernah mengikuti latihan. Akan tetapi Miyawan tidak mendengarkan alasannya. Dia memberikan kesempatan untuk membuktikan kata-katanya. Dalam 10 hari, jika menang melawan Joko Wang, Miyawan akan mempercayainya. Sementara Joko Wang kena mental. Keringat keluar dari wajahnya. Pak Hechong begitu semangat. Dia yakin akan mengalahkan Joko Wang dalam 10 hari. Supaya dia bisa minum lagi. Namun Miyawan tidak memperdulikan ucapannya. Ia justru berbicara dengan orang lain. Yang dilakukan Pak Hechong mencoba menarik perhatian Miyawan sampai melompat-lompat. Wan Kum, kau dengar kau menikmati pertarungan ya? Apa kau selalu mencari gara-gara dengan mereka? Wan Kum hanya tertegun. Aku melarangmu untuk melakukan pertarungan yang tidak berarti. Aku akan memberimu 5 hari. Nanti tadi melawan Joko Wang untuk membuktikan dirimu. Dan sekarang giliran Ha Humun. Ku dengar tanganmu punya kebiasaan ya. Kalau kau membuat masalah di sini, aku akan memutilasi tubuhmu. Ha Humun sangat syok mendengar perkataannya. Ia mendapat peringatan. Humun akan memperbaiki kebiasaannya. Aku akan memberimu kesempatan juga. Menanglah melawan Joko Wang dalam setengah bulan. Ha Humun merasa lega. Tubuhnya selamat. Sementara Ju Yunse sudah mengerti. Dia belajar dari anggota yang sudah diberi peringatan oleh Miyawan. Dia langsung menetapkan akan menjauhi wanita kalau kalah. Bahkan tidak akan pernah menyentuh wanita lagi. Miyawan mengapresiasi Ju Yunse karena cepat tanggap. Ia memberi jaga waktu 1 bulan. Jangan menemui wanita sampai latih tanding selesai. Mereka berempat memberikan tatapan meremehkan Joko Wang. Joko Wang semakin tertekan. Dia tidak mempunyai kepercayaan yang tinggi. Lututnya lemas sehingga menjatuhkan dirinya. Dia seakan menanggung beban begitu besar. Terbesit dalam pikiran Joko Wang. Apa yang dipikirkan tuan muda ketujuh hingga aku menjadi bahan samsak mereka. Dengan wajah tak berdesanya, Miyawan tersenyum serta mengatakan, kalian semua bubar. Untuk Joko Wang ikuti aku. Lalu kita berpindah ke ruang latihan bawah tanah.
Kini sudah terdapat Miewon yang telah membawa Jo Kwang. Di tempat ini, Jo Kwang akan mempelajari seni bela diri dengan seorang master. Tapi sebelum itu, Miewon menyarankan untuk membersihkan ruang latihan ini terlebih dahulu. Di saat itu, Miewon melihat Jo Kwang gelisah. Miewon memberi masukan agar camkan ini dengan baik-baik. Setidaknya lelaki harus memiliki kepercayaan diri. Kalau sikapmu seperti pengecut begitu, kau tidak akan bisa memperlihatkan kemampuan atau kehebatanmu. Ada baiknya kita memulai latihan dalam 2 hari lagi. Dengan benak Jo Kwang, ia berjanji pada dirinya sendiri. Dia akan menghancurkan tembok normal kali ini. Ia pasti bertambah kuat. Sembari mengepalkan tangannya. Dengan begitu, Jo Kwang pamit pulang. Dirasa sudah tidak ada orang lain, Miewon berujar, "Kau boleh keluar sekarang." "Maafkan aku tuan, tidak masalah, lupakan itu. Katamu kau mempelajari seni bela diri. Tunjukkan padaku. Aku ingin melihat seni bela diri yang kau pelajari." Dengan senang hati, sang pembantu akan menunjukkannya. Kini Gyeon bersiap-siap, diikuti dengan gerakan teknik pukulan. Miewon sontak dibuat heran. Dalam pengamatannya, tidak banyak tempat menggunakan Black Wolf Leopard Fish. Dikutuk Devin Heavenly Demon. Ia dibuat bertanya-tanya di dalam pikirannya. Dari mana dia berasal? Langsung saja Miewon berucap, "Cukup untuk hari ini. Dari mana kau mempelajari Black Wolf Leopard Fish?" Gyeon berkata, "Gerakan tersebut dari pamannya, bernama Gyeon Chul, kapten tim ke-12 pasukan White Tiger. Dan untuk seni pedang, dia menggunakan teknik pedang Great Mountain." Lalu Miewon mengambil barang dari saku. Ia memberikan barang itu. Ukurannya sesuai genggaman Miewon. "Tuan muda, ini..." Sekilas ada cahaya menyinari Gyeon. Sementara kita dibawa melompat ke 5 hari kemudian di lapangan latihan. Hari di mana latihan ini diadakan. Jo Kwang melawan Kwon Hum. Terlihat 4 anggota penjaga sudah datang duluan. Kwon Hum sendiri sedang melakukan peregangan sembari menunggu kedatangan Miewon beserta Jo Kwang. Di belakang Kwon Hum, mereka membicarakan siapa yang menang kali ini. Tapi Pai Hee-chong menimpali. Sudah jelas yang menang Kwon Hum. Aku sangat kasihan pada Jo Kwang. Di waktu bersamaan, kami sudah sampai. Yaps, itu Miewon datang bersama Polus Kang dan Jo Kwang. Terlihat Jo Kwang berjalan menghampiri Kwon Hum. Langkahnya sudah tidak ada keraguan, yang dipenuhi ketegasan. Di sisi lain, Ji Yun-se cukup heran dengan perubahan Jo Kwang, serta tidak ada emosi yang keluar dari wajahnya. Mungkinkah Kwon Hum akan kalah? Gumam Ji Yun-se. Pengurus Kang menjelaskan peraturan latihan tanding kali ini. "Tarik pedang kalian. Kalian berdua akan berduel menggunakan pedang asli. Kalau pertarungan tidak berakhir dalam 1 jam, aku yang akan memutuskan pemenangnya. Kalau begitu, mulai." Kwon Hum bergerak maju duluan. 1 jam ya? Aku akan mengakhiri ini dalam 10 gerakan. Serangan menyilang Kwon Hum dapat dihindari dengan baik. Kwon Hum ingin mencoba mengakhiri duel ini secepat mungkin dengan tusukan. Sementara itu, Miewon tersenyum tipis. "Tidak segampang itu, kawan. Lalu kita dibawa ke sebelumnya. Lebih tepatnya 3 hari yang lalu. Beri ingatan kelas balik Jo Kwang. Ketika Jo Kwang masih kecil menerima banyak pujian tentang bakat bela diri yang hebat. Meski begitu, sejauh ia berjalan, Jo Kwang sekedar anggota biasa di sini. Latihan ini adalah kesempatan yang diberikan surga padanya." Diperlihatkan, Jo Kwang memasuki ruang bawah tanah yang sudah disambut oleh pembantu Gyeon. Seketika Jo Kwang memberi hormat salam kepada Gyeon sebagai masternya. Segera Gyeon meluruskan kesalahpahamannya bahwa dia bukan master bela diri. Yang master sebelahnya ada di balik siluet tersebut. "Kau sudah datang ya?" ujar master di balik siluet tersebut. Yang kita ketahui yang tak lain dan tak bukan adalah Miewon. Jo Kwang sendiri bahkan kesulitan menebak suara ini pria atau wanita. Master tersebut membuka rahasia kemampuan teknik lawan. Karena lawan bagian dari pasukan Red Wind, maka dari itu Kwon Hum menggunakan teknik pedang Autumn Wind. Total bergerakannya 32. Di antara semuanya,
pergerakan ketiga disebut Autumn Spirit, dan itu akan didemonstrasikan oleh Gyeon. Gyeon memulai menunjukkannya. Sementara Jokwang yang melihat itu sangat terpesona. Gerakan Gyeon begitu jelas, yang mana dia sudah menguasai gerakan tersebut. Master di balik tirai menyuruh Jokwang mencoba menirukan pergerakan barusan. Akan tetapi langkahnya salah. Jokwang meminta waktu. Dengan berbagai percobaan, Jokwang menyadari di mana letak kesalahannya. Dengan memejamkan matanya, ia bisa membayangkan langkah kakinya yang salah. Iya, sesuai dugaan, Jokwang bukan anak jenius. Bakatnya biasa-biasa saja. Tapi dengan kerja keras, usahanya pasti terbayarkan. Oke, dengan begitu sang master meminta Jokwang menggunakan gerakan Autumn Spirit dengan diarahkan ke Gyeon sebagai mangsanya. Namun, Jokwang begitu khawatir bahwasannya pedang di tangannya asli. Bisa saja Gyeon terluka kalau terjadi kesalahan. Tapi Gyeon mengatakan, lakukan saja, tak usah memikirkan hal itu. Kembali saat ini, Kwon Hum yang ingin mengakhiri duel ini dengan cepat, dengan menusukkan sekuat tenaga. Sementara Jokwang mulai menggerakkan pedangnya, diikuti langkah kakinya merasap maju dengan kecepatan tinggi, dan sekejap pedang Jokwang sudah bertengger di leher Kwon Hum. Kwon Hum tercengang akan hal itu. Sesuai peraturan, peruska memutuskan yang berhak menjadi pemenang adalah Jokwang. Tidak disangka dari anggota penjaga, Jokwang mampu mengalahkannya dalam 3 gerakan saja. Setelah mereka melakukan pertarungan, mereka menghadap Myeowon. Kini Kwon Hum menerima konsekuensinya. Dia dilarang melakukan pertarungan tidak berarti selama 3 tahun. Larangan tersebut bisa dihapus bila dia mengalahkan Jokwang dalam 3 tahun. Itu inti dari syarat yang diberikan oleh Myeowon kepada Kwon Hum. Sudah tidak ada yang perlu disampaikan lagi. Kemudian Myeowon membeberkan latihan tanding hari ini.